Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat tentunya. Hari ini jumpa lagi bersama saya Uterno Fadini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, hari ini akan ngobrol bersama seorang wanita cantik, muda, luar biasa tentunya, yang akan menginspirasi pagi hari kita. Dengan tema kita hari ini, inspiratif yang produktif berkarya, bersama dengan Mbak Lydia Reci. Langsung saja kita sapa. Halo Mbak Reci. Halo, ya. Mbak Reci ya panggilannya ya. Mbak Reci. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah sehat hari ini. Bersemangat nggak nih bersama kami? Alhamdulillah bersemangat banget nih. Bersemangat. Gak sabar. Nggak sabar, wow. Mbak Reci, tapi sebelum kita mau bahas tentang karya-karyanya, tentang apa nih yang menginspirasi, mungkin pemirsa juga udah bertanya-tanya, pengen tahu dulu mengenai Mbak Reci asalnya dari mana? Oke, kalau aku sendiri itu berasal dari Bengkulu Utara, tepatnya di Unit 5, Kecamatan Padang Jaya. Oh gitu, tapi putri asli Bengkulu artinya ya. Putri asli Bengkulu. Udah di Bengkulu sendiri apa? Udah menetapnya lama gitu? Kalau di Utara itu menetapnya dari tahun 2007, tapi asli awalnya itu sebenarnya lahirnya di Bengkulu Tengah, tepatnya ada desa namanya itu Susup di arah Kepayang. Kegiatan sehari-harinya sekarang apa aja nih? Kalau sekarang itu lagi sibuk untuk ngerjain skripsi. Lagi skripsi ya nih? Ini lagi pusing-pusingnya berarti ya? Baru hari kemarin itu baru selesai ujian komprehensif. Alhamdulillah. Berarti 2 step atau 1 step lagi? 1 step lagi, tinggal sidang. Tinggal sidang, semoga lancar deh pokoknya. Jadi bisa fokus berkarya ya? Iya. Ini kan kalau lihat prestasinya Mbak Reci nih, banyak di sastra semua ya. Iya. Mulai dari puisi, cerpen, terus ada nulis buku juga ya? Iya. Ini mau pengen tahu nih, kenapa tertarik nih dengan sastra? Karena kita tahu juga kalau sekarang dan era sekarang ini, generasi-generasi sekarang ini adalah generasi-generasi yang kurang minat bacanya gitu kan. Apalagi kalau sastra otomatis harus rajin, harus rutin untuk membaca. Kalau Mbak sendiri kenapa tuh tertarik? Kalau aku sendiri tertarik itu karena mulai dari SMP itu emang udah suka buat cerpen mini kayak gitu. Terus dibagikan untuk dibaca sama teman-teman sekelas. Oh jadi buat cerpen mini gitu, disusun-susun gitu ya? Disusun-susun, terus dibaca sama teman-teman sekelas. Terus respon teman-teman itu waktu masih SMP itu mereka excited gitu kan. Jadi itu wah kayaknya bagus nih kayak gitu. Jadi teman-temannya excited, jadi makin semangat nulis. Udah itu waktu SMA itu kebetulan sebenarnya awal untuk berkarya sastra itu, terutama puisi itu, sebenarnya kayak nggak sengaja. Kenapa nggak sengaja? Karena waktu itu ceritanya waktu itu ada seleksi festival FLS 2N. Oh FLS 2N. FLS 2N, tepatnya di penulisan puisi. Itu guru itu membuka semacam oprek kayak gitu. Jadi siapa yang mau, karena nggak tahu kan siapa yang berbakat di bidang sana, berbakat di bidang sana itu nggak tahu. Jadi dia tuh kayak oprek kayak gitu. Nah di sana temen aku itu tahu aku suka nulis gitu di Facebook, gitu. Waktu awal-awal SMA itu nulisnya kayak gitu. Kayak jadi suka berbagi cerita lewat sosial media gitu ya. Jadi tuh dia daftarin. Dia nggak bilang sama aku, tapi dia langsung daftarin aja. Oh tiba-tiba temen? Iya temen yang daftarin itu untuk ikut lomba itu kan. Dan diseleksi sama gurunya dan terpilih waktu itu untuk perwakilan penulisan puisi di FLS 2N Kabupaten. Waktu itu alhamdulillahnya juara 2. Alhamdulillah ya. Itu yang bikin shock aja langsung dapat juara 2 gitu ya. Nah setelah itu berarti ketagihan dong? Iya setelah itu kayak karena waktu SMA itu kayak ibaratnya kita mencari jati diri, apa sih yang kita suka gitu kan. Jadi SMA itu benar-benar kayak yang olimpiade juga ikut waktu itu. Olimpiade apa waktu itu? Waktu itu kimia. Aduh sulit ini. Kimia. Oke, kimia. Ya waktu itu ikut olimpiade kimia juga pernah ikut. Terus ikut O2SN cabang bela diri. Apa kamu ikut bela diri juga? Ikut.
Apa tuh? Waktu itu sebenarnya mau lomba tarung laga. Oh, baik. Iya. Tapi ya gitu lah waktu SMA. Karena itu satu dan kan. lain hal. Satu dan lain hal. Gitu nggak jadi tarung karena kelebihan berat badan waktu itu. Oh, iya. Terus suka juga waktu SMA itu juga ikut drum band, jadi suka main alat musik juga. Kamu main apa di drum band? Drum band megang trompet sama trombon. Kamu emang suka yang sulit-sulit ya? Mulai dari olimpiadanya kimia loh. Jadi benar-benar waktu SMA itu diikutin semuanya. Iya, karena mencari jati diri itu Kak. Jadi kayak sebenarnya sukanya apa sih? Dan ketemu ternyata emang nulis itu yang lebih Membuat dominan kamu gitu lebih tertarik ya. gitu Iya. ya. Dan gimana sih caranya untuk menjadi seorang penulis itu? Maksudnya kan harus tahu ya rules-nya seperti apa, terus yang baiknya seperti apa, terus yang mengundang minat baca orang tuh yang seperti apa gitu. Kalau kamu sendiri waktu awal-awal menulis itu udah memikirkan itu belum? Sudah sih. Sebenarnya kalau untuk menulis itu kita harus tertarik. Yang pertama itu kita harus tertarik membaca, menemukan bahan bacaan yang kita suka. Nggak apa-apa kalau misalnya yang kita suka itu di bidang, misalnya suka yang komik dulu, Iya. yang bergambar kayak gitu, nggak apa-apa. Dari tahap yang kecil-kecil dulu, yang paling kita suka. Misal kalau di baca novel itu sukanya yang tema-tema percintaan, itu juga nggak apa-apa. Dimulai dari sana, suka hal-hal yang Yang sederhana mana dulu aja, gitu ya. sederhana aja dulu. Kalau kamu dulu awal-awalnya untuk menumbuhkan minat baca itu, atau memang udah minat baca dari dulu? Sebenarnya nggak juga, Kak. Enggak ya? Nggak juga. Terus gimana bisa tumbuhnya itu? Bisa tumbuhnya itu karena dulu itu pertama kali itu suka baca di Wattpad juga. Oh, Nah, oke. dulu itu sering baca kayak gitu, novel-novel remaja lah kayak gitu. Dia itu ada kakak aku itu dia kayak kakak sepupu itu suka ngoleksi novel dan pinjem-pinjem mulai dari kayak novel Dirnatan gitu, Oh, gitu. yang remaja kayak gitu. Romance dulu lah, gitu ya. romance remaja SMA kan Kak. Iya. Jadi dari sana dari ya cerita-cerita Dirnatan gitu-gitu, terus ada cerita Gustiram, ya kayak gitulah cerita. Terus mulai tuh dari semua bacaan kamu terbentuk tuh apa nih yang akan ditulis gitu ya. Iya, Itu memicu semangat untuk menulis ya? iya benar. Kalau membaca itu kayak menambah kosakata juga untuk menulis. Selain menambah kosakata, itu tuh juga menambah kayak genre nulisnya itu maunya yang seperti penulis mana gitu. Kayak menemukan iya. acuan penulis kayak gitu. Oh ternyata aku sukanya penulis yang tipenya misalnya kayak Eka Kurniawan, atau suka yang Ayu Utami gitu. Kalau kamu sendiri apa genrenya? Kalau aku lebih ke genre tulisan yang klasik yang lama, sastra lama kayak gitu. Sastra lama. Ya, macam penulis kayak Ayu Utami itu. Terus kalau yang sekarang itu ada yang terbaru itu penulis namanya Leila S. Chudori. Kalau sudah baca Laut Bercerita, Belum baca aku. Tapi dia- udah ada skill-skillnya iya kan? Laut Bercerita itu dia juga tulisannya itu nggak yang langsung to the point, karena ada yang penulis sekarang itu dia yang kalau penulis remaja itu langsung to the point. Iya, Tapi betul. kalau yang penulis lama itu ada dia penghantarnya ada penghantar dulu. Baru nanti ya, masuk poin itu pencerna sendiri iya, gitu kan. iya gitu. Kenapa memilih seperti itu? Karena seperti itu otomatis kita harus kaya banget sama kosakata, Iya, ya nggak sih? iya, Karena untuk menghantarkan itu kan nggak mudah ya. Iya. Itu memicu kenapa kamu memilih genre seperti itu? Karena kalau Jangan dijawab dulu, kita lanjut di segmen berikutnya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.